Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang masalah najis. Baik, kemudian pada malam hari ini kita pindah kepada pembahasan yang lain, pembahasan yang baru, yaitu adab qada'il hajat. Sekarang adab-adab membuang hajat. Membuang hajat. Ini ada beberapa adab-adab tentang membuang hajat. Baik. Yang dimaksud dengan membuang hajat adalah ketika seseorang buang air kecil atau buang air besar. Buang air besar. Baik, di antara ucapan beliau, Syekh Muhammad At-Thayyar, beliau mengatakan bahwa apa yang diucapkan seseorang ketika dia masuk ke dalam WC dan keluar darinya. Baik. Yang pertama, beliau katakan bahwa disunahkan bagi orang yang masuk ke dalam WC untuk mendahulukan kaki kirinya. Mendahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang sebelah kanan dalam segala sesuatunya, kecuali adalah perkara yang kotor atau perkara yang berupa najis. Seperti misalnya ini ketika masuk dalam WC, karena WC adalah tempat yang kotor. Mau air besar, mau air kecil di dalamnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan mendahulukan kaki kiri, bukan kaki kanan. Ini juga semisal dengannya ketika seseorang istinja. Istinja artinya berbersih dari buang air. Itu dengan menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Bukan tangan kanan. Apakah buang air besar atau buang air kecil? Buang air kecil. Tetapi untuk perkara-perkara yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan atau kakinya yang sebelah kanannya, seperti makan, minum, memakai baju, memakai celana, dan sebagainya. Mendahulukan kaki atau tangan kanannya. Menggunakan tangan kanannya. Baik, kemudian berdasarkan apa yang diucapkan, berdasarkan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau masuk ke dalam kamar mandi atau WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari syaitan, dari jin, laki-laki maupun
perempuan. Karena jin itu menyukai tempat yang kotor. Makanya banyak di dalamnya. Makanya itu di antara hikmah syariat Islam memerintahkan kepada orang yang masuk ke dalam WC untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza kanat fil barri ista'ata indal julusi liqada'il hajah. Itu sebelum dia masuk. Tapi ketika misalnya ada orang buang air besar, bukan di WC seperti sekarang atau kamar mandi seperti sekarang ini, tidak seperti itu. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada seperti sekarang. Belum ada WC seperti sekarang yang di dalam kamar pun ada. Kalau dulu tidak ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau buang hajat, dia pergi ke tempat jauh sampai tidak dilihat oleh orang. Baru dia buang hajat di situ. Baru dia buang hajat di situ. Maka jika dia buang hajat di tempat yang terbuka seperti itu, tapi tidak dilihat oleh manusia, maka dia baca doa ini ketika dia akan duduk atau jongkok untuk buang hajat. Akan duduk atau dia jongkok ketika dia buang hajat. Itu dia ucapkan. Ketika dia akan duduk, dia ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, itu yang pertama. Adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara ada buang hajat, wa inda khurujihi minal khala yuqaddimu rijlahu al-yumna. Dan ketika dia keluar dari WC, maka dia mendahulukan kaki kanannya. Jadi kaki kanan dulu baru kiri ketika dia keluar. Tapi kalau dia masuk, kiri dulu baru kanan. Baru kanannya. Tsumma yaqulu ghufranaka. Kemudian dia mengatakan ghufranaka. Ya Allah, ampunilah saya. Ghufranaka, ampunan kamu. Ampunilah. Saya minta ampunanmu. Saya meminta kepada ampunanmu. Kemudian juga ada sebagian orang menambah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi anhaba 'anni al-adha wa afani. Wa afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dariku gangguan. Ya gangguan mana? Ya ketika di dalam WC. Karena banyak jin di dalamnya. Wa afani dan menjadikan saya sehat. Ya karena sebagian ada orang yang ketika dia masuk WC dan sebagainya, ada di antara mereka yang kadang jatuh di dalamnya. Kadang jatuh di dalamnya. Hanya saja doa ini, Alhamdulillahilladzi anhaba 'anni al-adha wa afani. Ini sebahagian ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Ini sebagaimana disebutkan dalam fikih Muyassar atau Tafsirul Fiqh Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau katakan hadis ini adalah hadis lemah. Karena ini adalah menyangkut masalah keutamaan fadailul amal, keutamaan amalan, maka di antara kaidahnya bahwa boleh saja diucapkan tetapi tidak boleh terus-menerus. Tidak boleh terus-menerus diucapkan. Ya walaupun memang juga ini terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah hadis ini. Lemah atau tidaknya. Tapi sebagian mengatakan itu adalah lemah, jadi tidak boleh diucapkan terus-menerus. Tetapi yang sabitnya adalah ketika keluar dari khola atau kamar WC,
maka diucapkan ghufranaka. Kalau dia mau sekali-sekali menambah, alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani, maka boleh saja. Maka boleh saja. Tapi beliau mengatakan di sini adalah lakin ala sabilid du'ai faqat. Tetapi dia hanya sekedar doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari gangguan di dalam WC. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun menjadikan, beliau katakan di sini, adapun menjadikan ucapan ini sebagai sunnah, maka itu tidak benar. Itu menurut Syekh Muhammad At-Tayyar. Artinya boleh saja diucapkan tapi boleh sekali-sekali diucapkan boleh saja. Kenapa? Karena beliau katakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Baik, itu yang kedua. Adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sunnatu ayyabuda ar-rajulu qa'idan. Sunnahnya ketika seseorang buang air kecil qa'idan, dalam keadaan dia duduk, atau mungkin dalam keadaan dia jongkok. Dalam keadaan dia jongkok. Tetapi beliau katakan di sini wa yajuzu lahu ayyabula maqifan. Boleh saja dia buang air kecil dalam keadaan dia berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ini berdasarkan dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dari Hudzaifah, beliau berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atan Nabi sallallahu alaihi wasallam busata qaumin fabahala qaiman. Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Hudzaifah bin Yaman mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi busata qaumin, tempat sampahnya sebuah kaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Kencing dalam keadaan berdiri. Hanya saja di sini beliau katakan, Syekh Muhammad At-Tayyar, beliau katakan bahwa wajawazul bauli qaiman masyrutun bi amrayni. Bolehnya seseorang buang air kecil dalam keadaan dia berdiri diberikan dua syarat. Yang pertama, ayat mana at-talawwus bi siyabihi. Boleh saja dia kencing berdiri dalam keadaan dia aman dari percikan air kencingnya. Kenapa? Karena itu najis. Bagaimana pembahasan sebelumnya. Jangan sampai kena pakaiannya. Berarti kan najis namanya. Itu dengan syarat seperti itu. Syarat seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, ayyasra auratahu aninnas. Dia harus melindungi auratnya dari manusia. Karena itu kemaluan itu adalah aurat besar. Tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun juga, kecuali suami istri. Suami istri atau budaknya. Cuma sekarang kan tidak ada budak. Tidak ada budak ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yanzuru rajul ila auratir rajuli. Jangan seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lainnya. Walaupun sesama muslim. Wala imra'atu ilal imra'ati. Dan jangan juga seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lainnya. Menunjukkan bahwa harus dilindungi aurat itu. Jadi kalau untuk laki-laki, auratnya laki-laki antara pusat dengan lututnya.
Betul ya, antara pusat dengan lutut. Itu aurat namanya. Jadi asalnya tidak boleh diperlihatkan di situ. Jadi kalau misalnya olahraga harusnya celananya di bawah lutut, di bawah lutut, supaya tidak terlihat auratnya oleh manusia yang lainnya. Walaupun dia laki-laki, walaupun dia laki-laki. Baik. Makanya disebutkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfad, beliau katakan, ihfad auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jaga auratmu kecuali istrimu atau budak kalian. Kalau istri kan ya bebas saja, ya bebas saja. Tapi selain daripada itu, asalnya tidak dibolehkan. Apalagi aurat yang besar. Apalagi aurat yang besar. Baik, itu di antara syarat. Syaratnya bolehnya seseorang buang air kecil dalam keadaan dia berdiri, dia harus aman dari talawus. Harus aman dari percikannya. Apalagi kalau di masa sekarang kencing di tanah atau di keramik misalnya, ya terpercik ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dia kencing di tempat sampah. Jadi ada kemungkinannya bahwa air kencingnya tidak terpercik ke dia. Itu di antara ilahnya mungkin alasannya. Itu masalah bolehnya, tetapi tentunya yang lebih baik adalah ketika dia kencing dalam keadaan duduk. Itu yang lebih utama, supaya lebih selamat. Supaya lebih selamat. Apalagi kalau dia kamar mandi yang semuanya kan serba keramik, serba tegel. Itu lebih utama tentunya, lebih utama. Baik, kemudian berikutnya yang keempat, di antara adab membuang hajat adalah yuharramud dukhulu bil mushafil hammam illa ayyakhafa alaihi minas sariqah. Fa yajuzu lahu an yadkhula bihi lakin ba'da ifragi was'ihi fi adami dukhuli bihi. Diharamkan baginya masuk membawa mushaf. Membawa mushaf. Ya namanya mushaf itu jadi Al-Qur'an jadi terdiri dari lembaran-lembaran. Itu mushaf namanya. Lembaran-lembaran. Sekarang bagaimana dengan sebagian ada orang, oh di HP saya ada Al-Qur'an. Kan di masa sekarang kan begitu ya. Di HP saya mau membaca Al-Qur'an cukup buka HP-nya saja, sudah bisa dibaca. Mushaf atau bukan itu? Bukan mushaf. Karena itu bukan lembaran-lembaran. Yang namanya mushaf itu lembaran-lembaran. Itu yang dilarang bawa masuk ke dalam WC. Sekarang kalau dia pegang HP misalnya, dia masuk WC, boleh atau tidak dia bawa? Boleh saja. Karena itu bukan mushaf. Lagi pula dia akan muncul ketika baru dibuka HP-nya. Tapi kalau tidak, aplikasinya dibuka, baru kan muncul. Kalau tidak berarti kan tidak muncul. Di antara ilahnya alasannya, sama dengan kita misalnya. Kita kan misalnya ada hafalan Al-Quran kita dalam diri kita. Ada atau tidak? Ada. Apakah kita tidak boleh masuk dalam WC karena ada hafalan Al-Quran yang kita miliki? Tidak. Tetap boleh masuk di dalamnya. Tetap boleh masuk ke dalam. Baik. Jadi tidak dibolehkan membawa mushaf ke dalam WC kecuali beliau sebutkan di sini ayyakhafa alaihi minas sarif. Kecuali kalau misalnya dia letakkan, kalau dia bawa mushaf misalnya, dia simpan di luar. Kalau kekhawatiran sangkaan besarnya dia, kalau saya simpan di sini bisa dicuri orang. Bisa dicuri. Maka kalau dia seperti itu modelnya, maka boleh baginya untuk dia bawa masuk ke dalam setelah dia berusaha untuk mencari tempat. Ya, misalnya dia berusaha cari tempat di mana tempat yang tersembunyi supaya tidak dilihat orang misalnya. Ya kalau tidak ada misalnya tempat seperti itu dia dapatkan, maka boleh dia bawa masuk ke dalam dengan ilah alasannya adalah karena darurat. Terpaksa. Adalah terpaksa. Kenapa? Karena sesuatu yang terpaksa itu kadang sesuatu diharamkan, boleh terpaksa, boleh. Dalam keadaan boleh.
Baik. Kemudian fa in kana fi makanin amin minan nasi atahu ahadan fa yumsikuhu lahu hatta yakhruja. Jadi kalau misalnya di tempat umum, misalnya ada orang lain di luar, mungkin dia bisa titip, "Saya titip ya mushaf saya, tolong dipegang." Bisa ndak minta tolong dipegang, "Saya mau buang air dulu." Keluar baru diambil, boleh atau tidak? Ya boleh saja, malah lebih bagus. Malah lebih bagus hal yang seperti itu. Baik, itu yang keempat. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah yukrahu dukhulul hammam bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa lihajatin. Illa lihajatin. Makruh masuk ke dalam WC dengan sesuatu di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, kitab di dalamnya banyak hadis, ada Al-Qur'an, ada bacaan, ada ayat-ayat di dalamnya dan sebagainya. Itu asalnya makruh dibawa ke dalam. Kecuali karena dia ada hajat di situ. Kecuali jika ada hajat di situ. Kenapa? Karena orang yang menjaga, misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an, orang yang senantiasa menjaganya, itu tanda bahwa terdapat di dalam hatinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bagian daripada ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Jadi sebisa mungkin dia usahakan tidak dibawa masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Baik. Sekarang bagaimana kalau misalnya dia masuk ke dalam kamar mandi, dia memiliki sesuatu yang di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Boleh atau tidak dia bawa masuk? Misalnya begini, ada orang punya cincin misalnya. Cincin di atasnya mungkin ada nama Allah. Boleh tidak dia bawa masuk? Di dalamnya asalnya boleh saja. Kalau itu nama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya bahwa berdasarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memakai cincinnya. Jadi Nabi itu punya cincin, ya, punya cincin. Makanya kalau kita di masa beberapa waktu yang lalu ya, cincin itu laku laris sekali, batu akiknya, apanya dan segala macam. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya, wa fihi ismullah. Pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada nama Allah di situ. Ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Wa lam yathbut annahu kana yanzi'uhu 'inda dukhulil khala, dan tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika dia masuk ke dalam WC dia buka cincinnya, itu tidak ada. Tidak ada riwayat seperti itu. Menunjukkan kepada kita yang berarti kembali kepada asalnya. Kembali kepada asalnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dia pakai cincinnya walaupun ada nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Walaupun ada nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut cincin beliau ketika masuk ke dalam WC. Ke dalam WC. Baik. Kemudian berikutnya, di antara adab membuang hajat adalah al-wajibu 'ala man arada an yaqdiya hajatahu fil fada atau fil fida ay yabta'ida 'anil nasi wa yastatira minhum. Wajib bagi manusia, wajib bagi orang yang ingin buang hajat di tempat yang terbuka menjauh dari manusia. Menjauh dari manusia dan menutupi
dirinya dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia. Karena itu wajib menutupi aurat supaya tidak nampak dari manusia. Nampak dari manusia. Hanya kalau di masa-masa kita sekarang ini, di masa akhir zaman ini, kadang orang buang air kecil itu tidak peduli lagi. Mau kelihatan auratnya, mau dia tidak cebok lagi. Begitu dia. Sering dilihat, nampak di jalan itu, sering kita lihat ya. Turun dari motornya, turun dari bentornya, langsung ke tembok. Selesai, langsung selesai sudah pergi. Tidak cebok, langsung pergi. Begitu pula juga auratnya mungkin saja nampak dari orang lain. Dan itu kan tidak tertutup. Kalau Nabi SAW tidak. Kalau dulu dia tidak begitu. Dia pergi tempat jauh supaya kalau sudah tidak ada manusia dia lihat, sudah baru dia buang hajat di situ. Karena waktu itu belum ada WC. Belum ada WC. Baik. Jadi wajib bagi setiap orang yang ingin membuang hajat untuk menjauh dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia. Baik. Kemudian yang ketujuh, di antara adab buang hajat, yuharramu ala man arada qada'a hajatahu qada'a hajatihi ayyatakhalla fit turuqi wadzulal atau wadzilal wal mawarid. Diharamkan bagi orang yang membuang hajat ayyatakhalla fit turuq. Dia membuang hajat itu di jalan. Dia buang hajat di jalan atau di tempat yang berteduh. Di tempat yang berteduh. Atau tempatnya mawarid, tempat orang biasanya berkumpul di situ. Berkumpul di situ. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ittaqul la'anaini. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Qalu alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Takutlah kalian kepada la'anaini. Dua yang terlaknat. Dua yang terlaknat. Maka para sahabat mengatakan, apa yang dua terlaknat itu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, adalah orang yang buang hajat di jalan manusia. Itu terlaknat namanya. Kenapa? Karena mungkin saja orang bisa melaknat dia. Siapa lagi buang air di sini? Bisa saja didoakan kejelekan oleh manusia. Kenapa? Karena mengganggu. Mengganggu dari sisi baunya. Mungkin saja bisa mencelakakan orang. Kalau dia injak bisa jatuh. Mungkin kalau dia naik kendaraan bisa jatuh ketika dia injak, macam-macam. Mungkin bisa menimbulkan penyakit, macam-macam. Bisa bahaya yang bisa ditimbulkan. Itu bisa dilaknat oleh manusia. Atau yang kedua, di naungan manusia. Misalnya ada tempat bernaung. Itu tidak boleh, asalnya tidak boleh buang hajat di situ. Tidak boleh buang hajat di situ. Ya kalau di masa-masa kita sekarang mungkin, kalau misalnya di bawah pohon ukuran di kota misalnya di tempat halte. Halte manusia biasa tempat berkumpul di situ, tempatnya berkumpul manusia. Jadi kalau dia buang air di situ, buang air kecil, atau buang air besar, wah itu kan mengganggu sekali. Jadi mungkin saja dia akan mendapatkan laknat manusia karena perbuatannya. Karena mengganggu manusia. Itu dilarang di dalam agama kita. Baik, kemudian
Berikutnya adalah di antara adab buang hajat adalah la yajuzu ayyabula fil ma'ir raqid awil mustahab alladhi yastahimmu fihi li nahyihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi tsumma yaktasilu fihi. Tidak boleh dia buang air kecil di tempat yang di air yang tergenang. Di air yang tergenang. Awil mustaham atau yang mustahab. Mustaham tempat yang air yang tergenang. Air yang tergenang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yabulanna ahadukum. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di tempat air yang tergenang. Kemudian dia mandi di situ. Kemudian dia mandi di situ. Kalau pembahasan yang lalu, di antara ilahnya mungkin juga ya karena itu mengganggu manusia. Kemudian yang kedua, mungkin saja bisa menjadikan air itu menjadi najis. Menjadi najis. Kecuali tentunya kalau airnya mungkin dalam jumlah yang begitu banyak, besar, tidak mengubah salah satu dari sifat air itu, tidak berubah menjadi najis, tetapi itu bisa jadi akan mengganggu manusia yang lain. Mungkin akan bisa menjadikan orang lain sakit karena perubahan kandungan air itu mungkin itu akan bisa mengganggu manusia. Makanya di antara ilahnya termasuk berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yabulanna ahadukum. Jangan sekali-sekali salah seorang kalian kencing di tempat air yang tergenang. Ya kalau sekarang kan kolam renang. Apalagi anak-anak, biasa kolam renang, biasa kencing di situ dia. Bukan hanya anak kecil, orang besar lagi biasa kencing di bawah. Siapa yang lihat? Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Kalau dia mau lepas dari ini, maka lebih baik jangan dia kencing di situ. Dia naik ke atas, dia kencing di tempat yang disediakan, yang ditetapkan. Misalnya WC, kamar mandi. Nah, dikhawatirkan dia masuk di dalam larangan hadis ini. Di dalam larangan hadis ini. Baik, kemudian berikutnya, di antara adab buang hajat adalah istiqbalul fitnah. Adab buang hajat adalah istiqbalul kiblat. Tentang masalah menghadap ke arah kiblat itu terjadi perselisihan hukum. Atau terjadi perselisihan di kalangan para ulama fi hukmil istiqbalil kiblat liman arada qada hajatihi. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum menghadap ke arah kiblat bagi orang yang ingin membuang hajat. Bagi orang yang membuang hajat. Ada yang mengatakan bahwa yuharramu istiqbaluha wa istidbaruha mutlaqan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh diharamkan baginya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Jadi kalau kita di Indonesia berarti tidak boleh menghadap ke arah barat, tidak boleh juga menghadap ke arah timur. Berarti harusnya ke arah utara atau ke arah selatan. Ke arah selatan. Dia katakan ini secara mutlak. Diharamkan secara mutlak. Apakah di tempat yang terbuka maupun tempat yang tertutup. Tempat yang terbuka atau tempat yang tertutup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan yuharramu fil fidah atau fil fidah wa yajuzu fil bunyan. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua diharamkan pada tempat yang terbuka. Pada tempat yang terbuka. Jadi kalau tempat yang terbuka bukan di dalam kamar mandi atau di dalam WC, maka itu diharamkan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kemudian pendapat yang kedua ini mengatakan boleh saja ketika di tempat yang tertutup.
Tempat yang tertutup itu seperti ya di kamar mandi, WC, di WC, dan ini pendapat yang kedua. Maka yang benarnya bahwa wasohi yang benarnya disahihkan oleh Syekh Muhammad At-Tayyar bahwa hurmatu istiqbalil kiblah fil hidau wa kadzalika istidbaruha. Yang benarnya bahwa diharamkan, tidak dibolehkan menghadap ke arah kiblat, begitu pula membelakangi arah kiblat di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka. Apakah itu misalnya dia ke rawa-rawa atau di hutan-hutan misalnya tidak ada orang di situ, asalnya tidak boleh dia menghadap, diharamkan baginya menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Membelakangi arah kiblat. Wa amma fil bunyan, adapun di tempat yang tertutup, maka fayajuzu fihi istidbaruha wa istiqbaluha. Adapun di tempat yang tertutup, asalnya adalah boleh saja dia menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Di tempat yang tertutup. Hanya saja kalau Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan bolehnya membelakangi arah kiblat tapi tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan kalau di tempat yang terbuka, yang tertutup, boleh kalau kita di Indonesia misalnya, kalau Syekh Utsaimin mengatakan bahwa boleh dia menghadap ke arah timur, tapi tidak boleh menghadap ke arah barat. Itu di tempat yang tertutup. Tetapi kalau pendapat yang lainnya mengatakan bahwa boleh saja. Mau dia menghadap ke arah timur, mau menghadap ke arah barat, asalnya boleh saja. Asalnya adalah boleh saja. Itu sebenarnya berdasarkan dengan hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dia pernah naik ke atas atap di rumahnya siapa? Hafsah. Di rumahnya Hafsah. Jadi Hafsah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah itu saudara dengan Ibnu Umar. Karena Hafsah itu kan anaknya Umar. Anaknya Umar. Ya dia ke situ dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat dalam keadaan dia membelakangi kiblat. Dalam keadaan dia membelakangi kiblat. Artinya kalau itu perkara yang dilarang di tempat yang tertutup, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin dia lakukan. Tidak mungkin dia lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Ya kalau itu yang benarnya, yang benarnya. Hanya kalau mau pegang pendapatnya Syekh Utsaimin, boleh menghadap ke arah timur, tapi kalau menghadap ke arah barat jangan. Itu kalau mau pegang itu. Tapi kalau mau pegang secara umum berarti boleh saja menghadap ke arah mana saja kalau di tempat yang tertutup. Di tempat yang tertutup. Baik. Kemudian berikutnya, di antara ada buang hajat adalah la yajuzu istijmaru bil yamini hala qara'il hajat. Tidak boleh dia beristijmar dengan menggunakan tangan kanannya ketika dia buang hajat. Buang hajat. Tidak boleh dia istijmar. Istijmar itu adalah dia membersihkan, berbersih dengan menggunakan batu atau yang semisal dengannya. Itu istijmar namanya. Kalau dia istijmar maka tidak boleh dia gunakan tangan kanannya, tapi terpakai tangan kirinya. Istijmar, membersihkan selain daripada air, misalnya seperti batu. Seperti batu, kemudian kalau di masa kita sekarang bukan batu, tisu. Tisu. Sekarang di hotel-hotel kan pakai tisu. Asalnya boleh atau tidak, asalnya boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Di antara ilahnya, kenapa membolehkan pakai batu, tapi batu yang kering? Kenapa? Karena batu yang kering itu bisa meresap kotoran di situ. Itu ilahnya, alasannya. Tisu juga itu bisa meresap kotoran di situ. Makanya tidak boleh memakai sesuatu yang tidak bisa kotoran meresap di situ. Misalnya licin. Misalnya dia berbersih, dia buang air besar, air kecil misalnya, dia pakai plastik.
Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia pakai plastik bukan hilang kotorannya, justru semakin menyebar, semakin menyebar. Tidak boleh dia pakai seperti itu. Makanya juga di antara dibolehkannya memakai daun. Tapi daun yang mana yang dipakai? Daun yang kering, bukan yang basah. Bukan yang basah. Kalau yang basah nggak bisa meresap kotoran di situ, tapi justru semakin tersebar. Semakin tersebar. Itu ilahnya, makanya dibolehkan seperti itu. Makanya seperti tisu asalnya adalah boleh saja. Adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian di sini tidak boleh dia menggunakan tangan kanannya, tapi dia pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Ini berdasarkan dengan hadis Salman. Dari hadis Salman. Dalam Syarhul Mumti. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatakan, "Nahana an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin aw nastanji bil yamini aw nastanji bi aqalla min salasati ahjarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Nabi melarang kami, Salman mengatakan bahwa Nabi melarang kami untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Ini tentunya di tempat yang terbuka. Kalau tempat yang tertutup boleh saja. Tempat yang tertutup. Berdasarkan dengan hadis Ibnu Umar tadi. Nastanji, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Kalau dia istinja berarti dia berbersih menggunakan air. Kalau dia istijmar berarti dia berbersih menggunakan batu atau yang semisal dengannya. Jadi tidak boleh Nabi melarang kami istinja berbersih dengan menggunakan tangan kanan. Berarti pakai tangan kiri. Tangan kiri. An-nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Dari 3 batu. Sekarang begini, kalau misalnya batu, dia hanya punya 1 batu saja. Tapi batunya misalnya bentuknya segitiga. Jadi dia ada 3 sisi di situ. Boleh enggak dia pakai misalnya 1 batu, tetapi 3 sisi itu dia pakai. Beda-beda. Para ulama menyebutkan boleh saja dia pakai, walaupun 1 batu. Tapi karena sisinya berbeda, maka boleh dia gunakan. Boleh dia gunakan. Baik. Ya itu paling sedikitnya sebenarnya, paling sedikitnya. Kalau dia misalnya dia pakai 3 batu misalnya atau tisu misalnya sudah 3 lembar dia pakai masih kotor, ya boleh dia pakai lebih daripada itu. Yang penting jangan kurang dari 3. Jangan kurang dari 3. Baik. Kemudian yang terakhir di antara adab di dalam buang hajat adalah mata istajmarah. Kapan dia beristijmar min qada'i hajatihi fala yastajmiru bi aqalli min salasati ahjar. Ini tadi sudah. Kapan dia beristijmar, berbersih dengan menggunakan batu atau yang semisal dengannya, ketika dia buang hajat, maka jangan dia beristijmar kurang dari 3 batu. Kurang dari 3 batu. Ini berdasarkan dengan hadis Salman tadi. Apakah itu? Dia katakan, fa in kana hajaran wahidan lahu salasu syu'abin. Jasa lahu ayastanjiya bihi. Ini di sini disebutkan. Jika dia memiliki hanya 1 batu saja, tetapi batu itu memiliki 3 sisi, maka boleh baginya dia beristinja dengannya. Menggunakan 3 sisi itu, tapi hanya 1 batu saja. Kenapa? Karena beliau sebutkan di sini li'annal ibrata bija'lil mashi salasan. Karena yang dijadikan patokan adalah ketika menjadikan usapan itu 3. Kalau menggunakan 3 batu berarti kan 3 kali usapan. Ini kalau 3 sisi itu kan sama juga. Sisi ini misalnya 1 kali mengusap, sisi ini lagi 1 lagi. Kemudian sisi bawahnya misalnya 1 lagi, maka boleh saja digunakan. Baik. Kemudian juga ada tambahan di antara adab membuang hajat bahwa lebih utama baginya untuk tidak berzikir kepada Allah ketika dia buang hajat. Misalnya dia buang hajat di WC, tiba-tiba dia baca Al-Quran di dalamnya. Atau dia berzikir misalnya, Subhanallah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Atau dia misalnya dia baca doa zikir pagi misalnya. Zikir sore.
Maka yang lebih utama baginya tidak berzikir ketika dalam keadaan dia buang hajat. Kenapa? Ilahnya, alasannya bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang lewat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yabulu fasallama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil. Orang yang lewat ini dia beri salam, "Assalamualaikum." Wah, dia bilang begitu kepada Nabi. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarudda alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalasnya. Kenapa? Karena dia lagi buang air kecil. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa lebih baik, lebih utama baginya untuk tidak dia balas. Sama saja kalau misalnya dia lagi buang air besar, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, di kamar mandi dia juga dia bilang, Allahu Akbar." Jangan. Kenapa? Karena itu zikir namanya. Zikir namanya. Kalau dia mau jawab nanti setelah dia keluar dari WC. WC. Baik. Begitu pula juga di antara adatnya di dalam buang hajat bahwa ketika dia buang hajat maka makruh baginya untuk berbicara ketika dia buang hajat. Makruh baginya berbicara ketika dia buang hajat. Tentunya kecuali kalau dia dalam keadaan terpaksa, ya, terpaksa misalnya. Ini disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhruj rajulani yadribani al-ghaid kashifaini an auratihima yatahaddatsani fa inna Allaha yamkutu ala dzalika." Tidaklah seseorang itu keluar, dua orang keluar dalam keadaan dia buang air besar, dalam keadaan terbuka auratnya, dia berbicara. Dua orang itu berbicara. Maka fa innallaha yamkutu ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang berbicara ketika dia buang hajat. Ya kalau sebagian orang-orang, ya mungkin kalau orang-orang Indonesia barangkali jarang ya. Tapi kalau orang-orang non muslim sana itu banyak begitu. Dia buang hajat itu kan dia pakai WC duduk. Dia duduk sambil baca koran lah, apa segala macam, atau dia berbicara, macam-macam yang dilakukan. Yang seperti itu jangan ditiru. Jangan ditiru hal yang seperti itu. Ini perbuatan mereka ya. Islam mengajarkan kepada kita agar supaya tidak berbicara. Karena khawatirnya juga kalau dia berbicara jangan sampai bakteri atau apa masuk ke dalam mulutnya. Masuk ke dalam mulutnya. Baik. Itu yang terakhir. Baik. Saya kira cukup untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.